Pernah kebayang nggak sih ada sebuah hidangan yang bukan cuma soal rasa, tapi juga soal persatuan? Bahkan sebuah ritual makan yang bisa menentukan nasib para prajurit di medan perang. Hari ini kita bakal ngulik Megibung, sebuah tradisi yang jadi jantung kebersamaan masyarakat Bali. Kalau dilihat sekilas, ya ini kelihatannya kayak orang lagi makan bareng biasa aja kan? Tapi tunggu dulu, kalau kita lihat lebih dalam, ini adalah sebuah praktik kuno yang namanya megibung. Ini bukan sekedar makan, tapi sebuah ritual yang kaya banget sama sejarah, makna, dan filosofi. Oke, jadi apa sih Megibung itu sebenarnya? Gampangnya gini, ini tuh tradisi makan bareng yang unik banget dari Karangasem Bali. Jadi sekelompok orang duduk ngelingker, terus berbagi makanan dari satu wadah yang sama. Bener-bener simbol kebersamaan yang nyata. Nama megibung itu sendiri secara harfiah artinya makan bersama. Simple, tapi maknanya, wah, jauh lebih dalam dari itu. Ini udah jadi fondasi budaya, sebuah cara buat kumpul di upacara-upacara penting dan bareng-bareng bersyukur atas anugerah dari Yang Maha Kuasa. Tapi, yang uniknya, tradisi yang kelihatannya damai dan penuh rasa syukur ini ternyata lahirnya dari medan perang loh. Gimana ceritanya? Yuk kita mundur sedikit ke masa lalu. Jadi ceritanya gini, kita balik ke tahun 1692. Waktu itu Raja Karangasem lagi mikir keras, gimana caranya biar pasukannya kompak sebelum berangkat perang ke Lombok. Jawabannya, bukan strategi perang yang biasa, tapi justru sebuah hidangan. Megibung diciptakan sebagai alat buat membangun persahabatan dan membakar semangat juang para prajuritnya. Nah, ini dia nih, orangnya, sang penggagas, Raja I Gusti Anglurah Ketut Karangasem. Cuma dengan satu ide, beliau mengubah cara makan jadi alat pemersatu yang kuat banget, yang efeknya masih kerasa ratusan tahun kemudian. Dan disinilah letak jeniusnya sang raja. Setiap kelompok makan yang isinya sekitar 5-8 orang, itu disebut sele. Ini bukan sekedar istilah loh, ini tuh cara absen tentara yang cerdas banget. Jadi abis perang, rajanya nggak perlu repot ngitung prajurit satu-satu. Cukup hitung aja ada berapa selai yang masih tersisa. Keren kan? Oke, dari medan perang, sekarang kita pindah ke tata caranya. Coba bayangin deh, kalian diundang ikutan migibung. Kira-kira, apa aja aturan yang harus diikuti? Aturannya tuh jelas banget dan semuanya ada artinya. Pertama, cuci tangan dulu sebagai simbol kesucian, terus nunggu aba-aba dari tuan rumah atau yang paling tua. Baru deh ambil nasi sama lauknya secukupnya, dibentuk bulat, terus dimakan. Nah, perhatiin deh langkah kelima. Sisa makanan dari tangan kita nggak boleh dibalikin ke piring utama. Ini ngajarin soal disiplin, kebersihan, dan ngehargain orang lain. Semuanya ditutup dengan nunggu semua anggota sele selesai makan, ini latihan sabar dan kebersamaan. Etiketnya juga dijaga ketat banget. Gak boleh ngobrol kenceng-kenceng, batuk sembarangan, apalagi meludah. Kenapa? Ya karena megibung itu bukan cuma soal ngisi perut. Ini tuh momen yang khidmat buat nyambung satu sama lain, di mana rasa hormat dan ketenangan itu jadi bumbu utamanya. Nah, setelah tahu aturan mainnya, sekarang kita coba bedah jiwanya. Kenapa sih tradisi ini penting banget? Inilah filosofi mendalam di balik sebuah hidangan bersama. Ada seorang tokoh masyarakat yang bilang, megibung itu ibarat jawaban atas kesibukan modern yang sering memisahkan kita. Ini adalah momen yang sengaja dibuat, semacam jeda, untuk kita kembali kumpul dan merasakan lagi apa artinya persatuan. Jadi, intinya megibung itu ngajarin kita beberapa hal. Rasa syukur atas rejeki, persatuan dalam kebersamaan, dan pastinya persaudaraan yang erat. Tapi, nilai yang paling fundamental, yang paling kuat adalah ini. Megibung menghapus status sosial. Di dalam lingkaran itu, nggak ada lagi si kaya atau si miskin, tua atau muda. Semuanya setara, makan dari wadah yang sama. Terus mungkin ada yang nanya, tradisi dari abad ke-17 emang masih relevan hari ini? Jawabannya jelas banget, iya. Yuk kita lihat gimana Megibung tetap jadi kekuatan pemersatu sampai sekarang. Megibung ini bukan cuma cerita masa lalu. Ini benar-benar masih jadi denyut nadi kehidupan komunal di Bali. Dari upacara adat sampai pernikahan, tradisi ini terus hidup, ngejaga ikatan komunitas tetap kuat, dan sekaligus melestarikan cita rasa kuliner Bali yang otentik. Dan mungkin ya, ini bukti paling kuat dari kekuatan pemersatu Megibung. Coba dilihat gambar-gambar ini. Sebuah tradisi yang lahir dari kerajaan Hindu, sekarang dipeluk erat juga oleh komunitas Muslim di Bali. Ini bukti nyata kalau nilai kebersamaan itu bisa menembus batas-batas keyakinan.
Bukan setahun 2 tahun loh, tapi lebih dari 150 tahun. Selama itulah, komunitas muslim di kampung Islam Kepaon, Denpasar, udah mempraktekkan Megibung. Seringkali mereka melakukannya pas momen buka puasa bersama di bulan Ramadan. Ini jadi bukti nyata kalau nilai-nilai kayak kebersamaan dan saling menghormati itu nggak kenal batas. Megibung telah jadi cara yang indah banget buat memperkuat silaturahmi atau ikatan kekerabatan di antara sesama. Jadi, apa yang bisa kita bawa pulang dari kisah Megibung ini? Di dunia yang serba individual, di mana kita semua makan dari piring masing-masing, mungkin pelajaran terbesar justru datang dari tradisi sederhana yang ini. Ada kekuatan yang luar biasa yang tersembunyi dalam satu hidangan yang kita bagi bersama.